Oke, selamat malam Pak Jufri. Perkenalkan saya Charles Antonio dari kelas 2 TIC. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana strategi pembangunan dalam bidang kesehatan. Pertama kita akan masuk dulu kenapa diambil di bidang kesehatan. Karena begini, kalau misalnya kita lihat sistem kesehatan itu merupakan salah satu aspek kritis dalam pembangunan suatu negara. Dan di Indonesia sendiri, kalau bisa kita lihat sebagai negara, itu populasi yang lumayan besar, sebesar 270 juta orang, yang dimana memiliki potensi luar biasa untuk memanfaatkan digitalisasi. Yang dimana dengan cara kita memajukan digitalisasi, pertama kita harus meningkatkan dari namanya apa? Namanya produktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup lebih baik. Yang dimana itu berawal mula dari satu hal, dari namanya kesehatan. Dan juga pada bidang kesehatan pembangunan itu punya satu tujuan, yaitu adalah salah satu aturan Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai 2024 yang dimana merupakan rencana strategis untuk kemajuan kesehatan di Indonesia. Di mana upaya ini untuk meningkatkan transparansi informasi kesehatan publik memungkinkan masyarakat lebih baik memahami kondisi kesehatan mereka dan juga melihat bagaimana beberapa data ke dalam data pasien. Dan juga dalam konteks pembangunan, kesehatan itu memegang peranan penting, yaitu untuk mengurangi penyakit, produktivitas naik. Otomatis ketika produktivitas naik, maka ekonomi juga akan naik. Maka itu perlu penting sekali untuk meningkatkan kesehatan dalam pembangunan nasional. Apalagi dalam bidang kesehatan, digitalisasi tentunya. Dan juga kita masuk ke dalam yang namanya pembahasan. Pertama kita masuk dalam pengertian terlebih dahulu. Pembangunan kalau bisa kita lihat dalam bidang kesehatan itu adalah upaya untuk meningkatkan eh, kesehatan produktivitas masyarakat dalam negara kita untuk meningkatkan kesejahteraan kesehatannya juga. Dan juga ini melibatkan beberapa rangkaian dan memiliki tujuan untuk memajukan sistem kesehatan di negara kita, yaitu di mana ada beberapa elemen penting. Yang pertama adalah peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, di mana pada peningkatan akses ini itu difokuskan untuk meningkatkan akses pada layanan kesehatan. Semakin bagus layanan kesehatan, maka akan artinya fasilitas kesehatan yang diberikan oleh suatu negara itu lebih bagus. Dan juga itu pencegahan dan pengendalian penyakit. Upaya ini kita berkaca dari namanya satu hal, yaitu namanya wabah COVID. Ini digunakan untuk upaya pencegahan, pengendalian penyakit, contoh seperti vaksinasi, pemantauan penyakit, dan juga serta edukasi masyarakat. Dan juga kesehatan masyarakat. Ini merupakan salah satu pembangunan negara yang juga mencakup pemantauan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Nah, dan juga kebijakan kesehatan yang efektif, yaitu di mana pembangunan negara dalam bidang kesehatan, kebijakan ini mencakup contoh seperti regulasi, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia, dan lain-lain. Yang penting di bagian kesehatan. Nah, dan juga kalau bisa kita lihat di sumber daya, sebenarnya kalau bisa dari survei WHO, dia mengatakan kalau misalnya WHO mengatakan kalau di Indonesia terdapat beberapa permasalahan isu terkait sumber daya manusia di bidang kesehatan, apalagi di negara kita tentunya. Yang pertama apa? Kita kalau misalnya melihat pengembangan kesehatan itu masih belum cukup. Artinya banyak beberapa eh, orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan, contohnya seperti pasien, seperti tenaga kesehatan, itu masih tidak terlalu baik. Yang dimana mereka kurang yang namanya pelatihan. Dan juga terdapat beberapa regulasi untuk mendukung upaya pengembangan kesehatan yang masih terbatas, di mana banyak sekali aturan-aturan dan undang-undang yang masih tidak mendukung untuk kesehatan. Maka dari itu perlu namanya perencanaan kebutuhan tenaga kerja itu perlu ditingkatkan lagi tentunya. Dan juga kalau misalnya kita lihat untuk menambah pelatihan kepada tenaga kerjaan itu butuh namanya pendidikan, di mana pendidikan di negara kita itu masih kurang, apalagi di bidang kesehatan. Kualitas hasil pendidikan dan pelatihan tenaga kerja masih kurang memadai. Maka itu perlu dipantau sumber daya manusianya. Nah, dan juga penyalahgunaan itu tenaga kesehatan, di mana alat-alat itu juga masih belum cukup, masih belum maju. Berbeda dengan negara kita di sebelah, yaitu contoh seperti Singapura, Malaysia, mereka sudah negara-negara yang maju, kesehatan mereka sudah maju. Nah, sedangkan negara kita masih kurang untuk kemajuan alat-alat kesehatan dia. Nah, dan juga sumber daya itu juga diperlukan juga tentunya, sumber daya. Seperti pendidikan, pelatihan, data yang akurat, terpercaya dan tepat waktu tentunya. Nah, dan juga kalau misalnya kita lihat, sebenarnya ada beberapa permasalahan dari Kementerian Kesehatan. Kalau yang tadi itu WHO, sekarang Kementerian Kesehatan. Dia mengatakan kalau sebenarnya banyak permasalahan strategis sumber daya manusia di bidang kesehatan. Yaitu yang dimana hampir mirip. Yang pertama yaitu sumber daya manusia kesehatan itu masih lemah. Ya artinya apa? Belum memenuhi sumber daya manusia yang sekarang.
dan juga perencanaan kebijakan sumber daya manusia, kesehatan itu masih kurang. Nah, masih lemah, yang belum didukung sumber daya manusia kesehatan yang memadai. Nah, dan juga kalau misalnya kita lihat kebutuhan antara pengadaan sumber daya manusia itu masih kurang. Kualitasnya itu masih kurang, ya artinya apa? Pengembangan karir, sistem, dan sanksi masih belum semestinya. Ya artinya fokus ke namanya regulasi. Nah, dan juga kalau misalnya kita berkaca dari kebijakan Kementerian Kesehatan terdahulu, kalau misalnya kita lihat dari zaman dahulu, di mana pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemauan hidup bagi seluruh warga Indonesia. Nah, dan juga ini juga fokus ke dalam satu hal, yaitu MDG, yaitu Millennium Development Goals, yang dimana merupakan suatu komitmen bagi para pemimpin dalam dunia-dunia berkembang, negara-negara berkembang untuk bersama-sama meningkatkan pembangunan nasionalnya. Nah, dan juga ada beberapa cara, gimana cara kita bisa mencapai MDG itu tentunya. Nah, yang pertama, peningkatan jumlah jaringan kualitas puskesmas. Yang kedua, peningkatan jumlah dan mutu tenaga medis. Mengembangkan sistem jaminan kesehatan khusus bagi masyarakat miskin. Meningkatkan pendidikan kesehatan masyarakat sejak sekarang. Dan juga meningkatkan pemerataan alat-alat dan fasilitas tentunya. Nah, dan juga untuk sejarahnya sendiri, di mana kita melihat dari pelayanan fasilitas kesehatan pada tahun 1998, di mana pemerintah melakukan berbagai upaya dari tahun 1998 sampai 2001, di mana fokus ke namanya masyarakat miskin kesehatannya, di mana masyarakat membuat yang namanya JPS BK, yaitu Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan. Dan juga ini program ini dibiayai oleh ADB, Asian Development Bank. Dan juga program ini diluncurkan untuk mengatasi namanya krisis ekonomi tahun 98 terhadap kesehatan keluarga miskin. Dan juga ini fokusnya dari program ini yaitu untuk pelayanan keluarga berencana, rawat inap, pelayanan kebinaan, dan rujukan bagi ibu hamil, ibu bersalin dari keluarga miskin tentunya. Nah, cuma yang masalahnya setelah beberapa tahun krisis ekonomi tidak selesai, mengakibatkan ya mau nggak mau bahan bakar menjadi naik. Maka dari itu masyarakat perlu mengubah program yang awalnya JPSBK, maka berubah dengan yang namanya program PDP-SE, yaitu pengurangan subsidi bahan bakar minyak bidang kesehatan, yang dimana program ini berjalan dari tahun 2001 sampai 2002. Nah, program ini itu mempotong jaminan-jaminan kesehatan yang terdahulu untuk mengurangi namanya defisit, mengurangi namanya dana tentunya, dana kesehatan. Di mana fokusnya ini yaitu adalah pemberantasan penyakit menular oleh puskesmas dan juga pemberian makanan tambahan bagi bayi dan ibu hamil. Nah, dan juga setelah itu maka diganti dengan namanya PKPS, BBM, dan BK. Itu program subsidi bahan bakar minyak bidang kesehatan. Nah, yang dimana berlangsung dari tahun 2002 sampai 2004. Tujuan dari program ini adalah sama seperti program duluan. Nah, cuma masalahnya di mana? Yang jadi perbedaan adalah untuk program ini itu juga difokuskan ke salah satu tambahan jaminan, yaitu untuk hepatitis. Nah, cuma masalahnya itu di mana? Program ini ternyata lama-kelamaan tuh habis. Mengakibatkan program ini habis dan terjadi defisit dana di beberapa rumah sakit karena ada program kayak gini. Nah, maka di tahun 2024, pemerintah mengeluarkan suatu program baru lagi sebagai salah satu model turunan di jaminan kesehatan, yaitu PJK-MM, yaitu program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin, di mana program ini sesuai dengan SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia, di mana pemerintah itu menunjukkan PT Askes atau Asuransi Kesehatan, yaitu Persero sebagai badan pelaksana, di mana seluruh dana akan dipakai untuk PT Askes ini tentunya. Nah, Cuma dalam cuma untuk program ini itu hampir sama, yaitu program kesehatan untuk masyarakat miskin, pelayanan kesehatan, rawat jalan, dan rawat inap. Cuma masalahnya selama perjalanannya ternyata ada satu kendala, yaitu terdapat permasalahan utama, yaitu perbedaan data jumlah masyarakat miskin BPS dengan data masyarakat miskin di setiap daerah. Artinya ada perbedaan data yang menyebabkan permasalahan ini tidak bisa diselesaikan tentunya. Nah, dan juga selain perbedaan data masyarakat, terdapat juga keterbatasan jumlah sumber daya manusia dari PT Askes. Nah, maka di tahun 2006 sampai 2007,
PJKM ini di puskesmas, di mana diganti menjadi namanya asuransi sosial OTPT Askes Persero. Nah, dan juga selanjutnya dikenal namanya program Askeskin. Dan juga di tahun 2008 program itu diubah lagi, di mana pemerintah Indonesia menunjukkan program jaminan kesehatan masyarakat yang sebelumnya dikenal namanya asuransi kesehatan masyarakat miskin. Sebelumnya nama itu adalah Askeskin. Nah, di mana program ini bertujuan untuk memastikan akses masyarakat miskin dan tidak mampu terhadap pelayanan kesehatan, entah itu rawat jalan ataupun rawat inap. Nah, program Jamkesmas melibatkan sejumlah perubahan mekanisme, contohnya kayak pemisahan peran membayar dan verifikator, dan juga penggunaan dana yang dipakai untuk kesehatan itu berasal dari kas negara. Nah, dan juga tujuan utama dari program ini yaitu memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui PPK Jamkesmas dan juga peningkatan pelayanan kesehatan yang standar sehingga biaya dan mutu terkontrol, tidak menjadi defisit dana dan lain-lain, dan juga mengelola keuangan dengan transparan dan akuntabel. Nah, dan juga program ini didanai oleh APBN sehingga ya pada sampai sekarang program ini berubah. Sampai sekarang program ini namanya BPJS tentunya. Nah, cuma kita melihat dari kebijakan Kemenkes di tahun 2020 sampai 2024, yang dimana merupakan tahapan akhir dari rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 sampai 2025, yang merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis, yang akan memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan RPPJN. Nah, di mana pada periode ini pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas, yang dimana memiliki infrastruktur yang tinggi, sumber daya manusia yang tinggi, pelayanan publik, dan pelayanan kesehatan tentunya. Agar terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berdasarkan gotong royong. Yang dimana pada fokus dari program ini yaitu meningkatkan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama tentunya. Dengan dukungan yaitu pembangunan kesehatan terarah, terstruktur, dan lain-lain. Nah, cuman untuk dari program Kemenkes tahun 2020 sampai 2024, fokus dari kegiatan ini yaitu untuk memfokuskan di bagian yang namanya daerah BBTK LPP, yaitu Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, dan Kalimantan Barat. Nah, di mana dalam masa pandemi COVID-19 ini, Jakarta, Jawa Barat, Banten merupakan wilayah 2 yang nampak pandemi meluas, disusul dengan Kalimantan Barat, lalu Lampung. Nah, maka dengan adanya program ini, istilahnya buat namanya jaga-jaga kepada wilayah-wilayah tersebut tentunya. Nah, dan juga visi misi dari program ini yaitu sama, visinya itu mewujudkan Indonesia yang maju berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Berdasarkan gotong royong, maka ditetapkan 9 misi presiden, yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi yang produktif, mandiri bersaing, pembangunan merata, lingkungan hidup berkelanjutan, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, penegakan sistem hukum bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, terpercaya, dan sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Dan itu adalah visi dan misinya. Di mana tujuan dari program ini yaitu difokuskan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, wabah penyakit tentunya. Maka tujuan kegiatan dilakukan oleh BBTK LPP Jakarta ini adalah meningkatkan pelayanan surveillance berbasis laboratorium untuk deteksi, pencegahan, respon penyakit, serta faktor risiko kejadian penyakit. Istilah itu untuk mencegah yang namanya wabah terjadi, wabah penyakit menular itu terjadi. Dan juga sasaran strategis dari program ini yaitu difokuskan pada wilayah-wilayah BPTK LPP, yaitu wilayah Jakarta. Nah, dan juga strateginya sendiri yaitu memiliki beberapa strategi tentunya. Contohnya seperti peningkatan pengembangan dan pemanfaatan teknologi, advokasi, akuntabilitas, dan sumber daya manusia. Dan juga meningkatkan layanan-layanan kesehatan di berbagai daerah yang kurang eh, kurang yang kurang terdapat fasilitas kesehatannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam penutup. Kesimpulannya sebenarnya kalau bisa kita lihat, itu kalau bisa kita lihat dari periode strategis 2020 sampai 2024 dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional di Indonesia, itu terjadi peningkatan kualitas kesehatan. Masyarakat menjadi fokus utama dalam visi presiden, yang dimana Kementerian Kesehatan telah merumuskan tujuan strategis untuk mencapai penurunan angka kematian pada ibu, bayi, angka stunting pada balita, perbaikan
jaminan program jaminan kesehatan. Nah, dan juga dari kebijakan Kemenkes ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia dan agar dapat wilayah-wilayah yang tidak ada fasilitas kesehatan tercapai tentunya. Sekian dari saya, terima kasih.